Karakteristik politik Asia Tenggara juga dapat dilihat melalui pembentukan organisasi regional yaitu ASEAN. Sebelum membahas ASEAN lebih jauh, apa sebenarnya organisasi internasional menurut kamu? Menurut Cliff Archer, organisasi internasional adalah struktur formal berkelanjutan yang dibentuk oleh pihak yang terlibat, baik pemerintah maupun non-pemerintah. Organisasi internasional dibentuk oleh 2 atau lebih negara berdaulat yang memiliki tujuan untuk mencapai kepentingan bersama. Terdapat 3 kriteria yang dapat ditinjau dalam melihat sebuah organisasi internasional, yaitu keanggotaan, tujuan, serta struktur organisasi. Suatu organisasi bersifat internasional jika anggotanya merupakan 2 atau lebih negara ataupun aktor non-negara. Dilihat dari aktornya, sebuah organisasi internasional dapat dikategorisasikan pada International Non-Governmental Organization atau biasa kita sebut sebagai INGO dan International Governmental Organization atau IGO. INGO memiliki aktor non-negara atau individu yang tidak mewakilkan negaranya sebagai anggota organisasi, sedangkan IGO terbentuk melalui perjanjian resmi oleh negara sebagai anggotanya. Selain itu, keanggotaan pun dapat mengindikasikan bentuk kerjasama yang terbentuk dari kemiripan socio-culture, behavior, interdependence in political and economical, serta geographic proximity. Kelima hal tersebut dapat menyimpulkan apakah kerjasama yang terjalin berbentuk regionalisme atau universalisme. Untuk kedua, suatu organisasi internasional harus memiliki tujuan. Terdapat 3 tujuan yang dapat dicapai oleh sebuah organisasi internasional. Pertama, organisasi internasional bertujuan untuk meningkatkan kooperasi atau kerjasama antara anggota yang tidak memiliki konflik. Yang kedua, organisasi internasional bertujuan untuk mencoba menyelesaikan masalah antar anggota yang sedang berkonflik. Ketiga, organisasi internasional yang menghasilkan konfrontasi atau konflik antar anggota yang berbeda pendapat atau antar anggota dengan non-anggota. Terakhir, suatu organisasi internasional perlu memiliki struktur yang jelas. Struktur mengindikasikan adanya sebuah proses birokrasi yang dimulai dari keberadaan pemimpin hingga aktor pelaksana. Selain itu, struktur pun menunjukkan kekuatan aktor di dalam proses pengambilan keputusan tersebut. Apakah semua aktor memiliki hak bersuara yang sama atau berbeda? Lalu, pada pengelompokan manakah ASEAN berada? Melalui ketiga kriteria yang sudah dipaparkan, ASEAN merupakan sebuah international governmental organization dengan kerjasama yang bersifat regional. Bagaimanakah korelasinya dengan kriteria sebelumnya? Ayo kita lihat. Pertama, dari segi keanggotaan, ASEAN adalah organisasi yang terbentuk melalui perjanjian resmi yang ditandatangani oleh 5 negara dalam Bangkok Declaration di tahun 1967. Dengan 10 negara yang menjadi anggota sah dari ASEAN hingga hari ini, maka sudah memenuhi syarat sebuah IGO. Selain itu, dikarenakan negara-negara ASEAN berada di kawasan Asia Tenggara dengan kedekatan geografis, socio-culture, dan keterkaitan hubungan ekonomi dan politik, maka kerjasama yang tercipta berbentuk regionalisme. Dari segi tujuan, ASEAN memiliki tujuan dan aktivitas yang tertulis dalam 3 dokumen penting yang menjadi pedoman umum bagi negara-negara anggota ASEAN. Di antaranya adalah Treaty of Amity and Cooperation, ASEAN Way, dan juga prinsip non-interference. Treaty of Amity and Cooperation atau biasa disebut sebagai TAC merupakan peraturan wajib yang harus diikuti oleh negara anggota dan pihak eksternal yang terlibat kerjasama dengan ASEAN. Selain itu, prinsip yang harus diikuti adalah prinsip non-interference, yaitu prinsip yang menghargai kedaulatan setiap negara. Prinsip ini merupakan komitmen negara anggota ASEAN untuk tidak mencampuri permasalahan domestik negara anggota ASEAN lainnya. Pedoman ini pun dikukuhkan melalui ASEAN Way, yaitu sebuah kerangka berpikir bagi ke-10 negara anggota dalam bertindak dan menciptakan rasa kekeluargaan dalam setiap kerjasama dan hubungannya. Terakhir, sebagai organisasi regional, ASEAN memiliki struktur lembaga yang dipimpin oleh Sekretariat Jenderal dari pemerintahan negara anggota dengan periode selama 5 tahun sekali.
Berfokus pada kekuatan kelembagaan, setiap negara anggota memiliki posisi dan suara yang sama dalam pengambilan keputusan atau decision making process dengan tipe konsensus. ASEAN tidak dapat memaksakan satu negara anggota dalam bertindak sehingga dapat dikatakan sifat institusi organisasi ini cukup lemah. Dengan terpenuhinya karakteristik sebuah organisasi internasional, maka dapat disimpulkan bahwa ASEAN merupakan sebuah IGO yang menitik beratkan pada kerjasama regional di kawasan Asia Tenggara. Hingga kini, ASEAN terus berevolusi dan memperluas cakupan fokusnya dalam aspek politik, ekonomi, dan sosial budaya. Dalam aspek politik, ASEAN telah memulai integrasi kawasan dengan membentuk ASEAN Political Security Community yang memiliki tujuan untuk memastikan negara di kawasan hidup bersama dengan damai dalam lingkungan yang adil, demokratis, dan harmonis. Sementara itu, dalam aspek ekonomi, ASEAN membentuk ASEAN Economic Community yang berupaya untuk membangun ekonomi secara regional melalui berbagai kerjasama yang dapat menghilangkan ketimpangan ekonomi di kawasan. Dalam aspek sosial budaya, ASEAN membentuk ASCC atau ASEAN Socio-Cultural Community yang ditujukan langsung untuk membangun masyarakat kawasan Asia Tenggara.